Rasyidin, para pemimpin yang mendapat petunjuk. Khulafaur Rasyidin berasal dari kata khulafa dan ar-rasyidin. Khulafa artinya pengganti, sedangkan ar-rasyidin artinya mendapat petunjuk. Jadi, jika digabungkan, Khulafaur Rasyidin artinya pengganti yang mendapat petunjuk. Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin yang bersedia untuk menggantikan tugas-tugas Rasulullah SAW sebagai kepala negara, pemimpin pemerintahan, dan pemimpin umat Islam. Tidak semua tugas Rasulullah dapat digantikan oleh Khulafaur Rasyidin, terutama tugas Nabi dan Rasul. Siapa itu Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin adalah 4 khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah SAW. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Khulafaur Rasyidin dijelaskan dalam firman Allah pada Quran Surat At-Taubah ayat 100 yang berbunyi, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum bi ihsani radhiyallahu anhum waradu anhu wa adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim." Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Quran Surat At-Taubah ayat 100. Masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin ini adalah masa yang sangat penting bagi perjalanan Islam. Pada masa tersebut disebut sebagai masa pembentukan fikih Islam. Selain itu, setelah hukum syariat Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, para sahabat Rasul yang menjadi khalifah memikul beban dan tanggung jawab yang besar untuk mencari sumber-sumber dari syariat tersebut. Hal tersebut diperlukan untuk menjawab pada masa perkembangan zaman yang tidak ada pada Al-Quran dan Sunnahnya. Pada zaman Khulafaur Rasyidin ini, para sahabat Rasul berhasil memperluas Islam hingga keluar Jazirah Arab. Mereka telah meletakkan dasar-dasar kehidupan dari ilmu Islam kepada kehidupan umatnya. Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama, memerintah dari tahun 632 sampai 634 Masehi. Dikenal dengan kesetiaannya kepada Rasulullah SAW dan berhasil menumpas gerakan murtad. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar memiliki nama asli yaitu Abdul Ka'bah. Kemudian nama tersebut diganti oleh Rasul menjadi Abdullah. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Abu Bakar lahir dari pasangan suami istri Utsman, Abu Quhafah, dan Ummu Khair Salma binti Salk. Ia berasal dari suku Taim. Beliau lahir di Mekah pada tahun 572 Masehi. Beberapa kesepakatan yang membuat Abu Bakar diterima menjadi khalifah, yaitu ia adalah orang pertama yang mengakui peristiwa Isra Miraj, Abu Bakar orang yang menemani Rasulullah untuk hijrah ke Madinah, Abu Bakar orang yang sangat gigih dan selalu melindungi orang-orang yang memeluk agama Islam. Umar bin Khattab, khalifah kedua, memerintah dari tahun 634 sampai 644 Masehi, dikenal dengan keadilan dan ketegasannya dalam memimpin, memperluas wilayah kekuasaan Islam secara signifikan dan mencetuskan kalender Hijriyah. Umar bin Khattab memiliki umur yang lebih muda 13 tahun dari Rasulullah SAW. Ia lahir di Mekah pada tahun 582 Masehi dan pada tahun 634 Masehi ia menggantikan Abu Bakar sebagai khilafah. Sifat keberaniannya dalam kebenaran membuat Rasulullah memberi julukan kepadanya sebagai Al-Faruq, yakni memiliki arti sang pembeda. Maknanya bahwa Umar adalah sosok orang yang dapat membedakan kebenaran dan keburukan. Lamanya Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah membuatnya mendapat gelar baru, yaitu Amir al-Mu'minin, yang artinya pemimpin yang beriman. Gelar ini diberikan oleh kaum muslimin karena melihat Umar bin Khattab yang memimpin Islam selama 10 tahun. Oleh karena itu, ia sangat pantas mendapatkan gelar tersebut.
Dalam masa kepemimpinannya, Umar bin Khattab mengutamakan perluasan dari Islam yang mencapai hingga 1/3 dari dunia. Dengan kerja kerasnya Umar, Islam bisa mencapai hingga Eropa. Berkat gaya kepemimpinannya Umar ini menjadi kekuatan untuk Islam yang harus diperhitungkan. Pada saat itu, posisi Islam memiliki kekuatan yang sama seperti Romawi dan Persia. Utsman bin Affan, Khalifah ketiga, memerintah dari tahun 644 sampai 656 Masehi, dikenal karena kedermawanannya dan pengumpulan Al-Quran, membangun angkatan laut Islam, dan memperluas Masjid Nabawi. Utsman bin Affan pada tahun 579 Masehi di Taif, daerah subur kawasan Hijaz, letaknya di sebelah barat laut Arab Saudi. Ia lahir setelah 5 tahun dari tahun gajah. Hal tersebut membuatnya memiliki usia 5 tahun lebih muda dari Rasulullah. Utsman bin Affan adalah seorang saudagar kaya dan juga seorang penulis wahyu yang terkenal. Utsman dikenal sebagai orang yang pendiam dan memiliki budi pekerti yang baik. Karena ia banyak melakukan amal kebaikan, maka ia mendapat gelar Ghaniyun Syakir, yaitu artinya orang kaya yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Utsman bin Affan memiliki jasa-jasa berupa membukukan Al-Quran menjadi beberapa naskah. Beliau juga menetapkan pelafalan di dalam Al-Quran menjadi serentak dan seragam. Karyanya yang besar itu sangatlah bermanfaat bagi umat Islam. Oleh karena itu, ia diberi penghargaan sebagai Mushaf Utsmani. Dalam masa pemerintahannya, Utsman bin Affan mengembangkan Islam ke beberapa daerah yang sebelumnya belum sempat dicapai oleh Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahannya ini, kebijakan dari Utsman yang paling disorot adalah ketika ia mengangkat kerabat keluarganya untuk menduduki jabatan penting seperti gubernur-gubernur di daerah kekuasaan Islam. Ali bin Abi Thalib, Khalifah keempat, memerintah dari tahun 656 Masehi sampai 661 Masehi, dikenal karena ilmu dan keberaniannya menghadapi berbagai fitnah dan pemberontakan. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib memiliki nama panjang Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim. Ia lahir di Mekah tanggal 12 Rajab pada tahun ke-30 setelah kelahiran Rasulullah. Ali dilahirkan dari pasangan suami istri dari Abi Thalib bin Abdul Muthalib dan Fatimah binti Asad. Semasa menjadi pemimpin, ia mengganti pejabat-pejabat yang kurang cakap dalam bekerja. Ia juga membenahi keuangan dari Baitul Mal, lalu memajukan bidang ilmu bahasa dan memajukan pembangunan. Ali juga menghadapi para penentang-penentang yang memunculkan pemberontakan. Bahkan ia juga melawan Zubair bin Awam dan Aisyah karena ia dianggap tidak menuntaskan perkara pembunuhan Utsman bin Affan. Pencapaian Khulafaur Rasyidin yaitu menjaga persatuan umat Islam, memperluas wilayah kekuasaan Islam, membukukan Al-Quran, dan membangun sistem pemerintahan yang adil. Sifat teladan Khulafaur Rasyidin: adil dan bijaksana, dermawan dan sederhana, dan setia kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Khulafaur Rasyidin adalah teladan bagi kita dalam memiliki sifat-sifat mulia. Pelajaran yang bisa kita ambil yaitu pentingnya persatuan dan kesatuan umat Islam, kepemimpinan yang adil dan bijaksana, berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, dan kedermawanan dan kesederhanaan dalam hidup. Kesimpulannya, kita dapat memetik banyak pelajaran hidup yang penting dari kisah Khulafaur Rasyidin. Islam banyak memperoleh manfaat dari kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Kita harus menjadikan mereka sebagai contoh dalam kehidupan kita. Sejarah dan perkembangan dinasti Umayyah. Sejarah berdirinya Bani Umayyah di Damaskus. Bani Umayyah adalah sebuah dinasti Islam yang didirikan pada tahun 660 Masehi. Khalifah ini berlangsung dari tahun 661 sampai 750 Masehi. Pendiri Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan ini sering dijuluki sebagai Muawiyah I dan pernah menjabat sebagai gubernur Syam pada masa Khulafaur Rasyidin. Berdirinya Bani Umayyah tidak lepas dari masa-masa krisis pada pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Puncak kejayaan Khulafaur Rasyidin itu ada pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Terus pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib mengalami kemunduran, terutama saat Ali bin Abi Thalib wafat dalam serangan balas dendam atas konflik kebijakan Utsman bin Affan di periode kedua. Nah, setelah itu
Kepemimpinan tidak langsung serta-merta beralih ke Muawiyah bin Abu Sofyan, guys. Awalnya, setelah Ali bin Abi Thalib wafat, kepemimpinannya digantikan oleh putranya yang bernama Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Tapi pada tahun 661 Masehi, Hasan mundur. Kemunduran Hasan ini menyebabkan kekhalifahan Islam dipegang oleh Muawiyah bin Abu Sofyan deh. Setelah Bani Umayyah berdiri, ibu kota kerajaan Madinah dipindah ke Damaskus yang terletak di kota Syam. Dinasti Bani Umayyah berhasil didirikan bukan hanya karena kemenangan diplomasi Muawiyah bin Abu Sufyan atas peristiwa Perang Siffin, bagian dari perang saudara Islam akibat terbunuhnya Utsman bin Affan tadi, tapi juga karena pemikiran kuat Muawiyah bin Abu Sufyan untuk membangun masa depan dan dukungan orang-orang Suriah. Khalifah pada masa Bani Umayyah. Pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, terjadi perubahan sistem pemerintahan dari demokratis menjadi kepemimpinan yang turun-temurun. Bahkan seluruh rakyat Damaskus diwajibkan untuk setia pada anaknya, Yazid. Selain itu, pejabat pada dinasti ini berasal dari keturunan Arab. Masa kejayaan Bani Umayyah. Yang pertama, pemerintahan, departemen yang mengurusi surat-surat negara. Kedua, hukum. Pada masa ini sesuai tuntutan Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad. Yang ketiga, sosial, hubungan antar bangsa Arab Muslim dibuka. Yang keempat, ekonomi, jalur perdagangan menjadi semakin lancar. Yang kelima, keagamaan, kehidupan masyarakat di masa ini tentu dipengaruhi oleh Islam. Yang keenam, pendidikan, dinasti Umayyah memiliki jasa besar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Penyebab runtuhnya Bani Umayyah. Perpecahan terjadi pada masa Khalifahan Marwan bin Muhammad. Kepemimpinannya ditandai sebagai akhir dari Bani Umayyah di Damaskus. Kekuasaannya dikalahkan oleh Abu al-Abbas al-Saffah dalam sebuah pertempuran di Sungai Zab. Dalam perang tersebut, lebih dari 300 orang anggota keluarga Umayyah terbunuh. Faktor-faktor keruntuhan Bani Umayyah di Andalusia. Yang pertama, sistem peralihan kekuasaan yang tidak jelas. Yang kedua, ideologi pemersatu bangsa lemah. Yang ketiga, masalah ekonomi diabaikan. Yang keempat, Islam terasingkan. Dan yang kelima, pribumi menganggap kekuasaan Islam sebagai ancaman dan penjajahan. Perkembangan dan kemunduran Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berasal dari Al-Abbas, paman Rasulullah, dan khalifah pertamanya adalah Abdullah As-Saffah bin Muhammad. Dinasti Abbasiyah berlangsung selama 5 abad dari 132 Hijriah sampai 656 Hijriah. Dinasti ini merupakan wujud kemenangan pemikiran Bani Hashim yang menegakkan bahwa kekuasaan memang seharusnya dimiliki oleh keturunan Rasulullah dan anak-anaknya. Perkembangan dinasti Bani Abbasiyah. Kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah berlangsung cukup lama, dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Menurut Muhammad Nasir, terbentuknya kekhalifahan Bani Abbasiyah merupakan proses panjang yang dilakukan dengan strategi revolusi yang terencana. Awalnya, gerakan ini dimulai secara sembunyi-sembunyi oleh Muhammad bin Abdullah bin Abbas melalui organisasi bawah tanah. Selanjutnya, dilakukan propaganda rahasia yang menegaskan bahwa hak kekhalifahan seharusnya berada di tangan Hashim, bukan di tangan Bani Umayyah. Gerakan ini kemudian memperluas dukungan dengan melibatkan kaum muslim non-Arab yang selama ini diperlakukan sebagai kelas 2. Setelah itu, propaganda dilakukan secara terbuka di bawah pimpinan Abu Muslim al-Khurasani. Sebelum Abbasiyah berdiri, terdapat 3 wilayah penting yang menjadi pusat aktivitas politik keluarga Abbas. Di antaranya yaitu Umaymah, Kufah, dan Khurasan, yang digunakan secara tersembunyi sebagai basis awal pembentukan kekuasaan Bani Abbasiyah.
Perkembangan dinasti Bani Abbasiyah terbagi dalam 5 periode, yaitu periode pertama, masa pengaruh Persia. Pada periode pertama, dinasti Bani Abbasiyah mengalami banyak kemajuan dan mencapai abad kejayaannya. Masa kekuasaan periode pertama berlangsung di bawah kepemimpinan Abu Abbas sampai Al-Watsik pada tahun 750 sampai 847 Masehi. Kemajuan dinasti ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu karena terjadinya asimilasi dalam dinasti Abbasiyah. Yang kedua, masa pengaruh Turki. Periode ini berlangsung sejak tahun 847 sampai 945 Masehi. Saat itu, kekhalifan yang dipimpin Al-Mutawakkil sangat lemah dalam menjalankan pemerintahan. Kondisi ini dimanfaatkan oleh orang-orang Turki pada masa Al-Mutasim untuk mengambil alih kekuasaan. Yang ketiga, masa pengaruh dinasti Buwayhi. Periode ketiga berlangsung sejak tahun 945 sampai 1055 Masehi. Pada periode ini, dinasti Bani Abbasiyah semakin mengalami kemunduran disebabkan oleh kekhalifan dinasti Bani Abbasiyah yang didominasi dinasti Buwayhi dan akhirnya menimbulkan banyak masalah politik dalam dinasti. Pusat pemerintahan bahkan dipindahkan dari Baghdad ke Shiraz, tempat Khalifah Ali bin Buwayhi berkuasa. Yang keempat, masa pengaruh dinasti Seljuk. Periode keempat dimulai sejak tahun 1055 sampai 1199 Masehi. Masa periode ini, pengaruh dinasti Buwayhi mulai memudar dan digantikan dengan pengaruh Bani Seljuk. Dan yang kelima, terbebas dari dinasti-dinasti lain. Periode ini merupakan akhir dari kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah. Di periode ini, akhirnya dinasti Abbasiyah terbebas dari pengaruh dinasti lain. Meskipun begitu, dinasti ini terus mengalami kemunduran. Hingga akhirnya dinasti ini runtuh pada tahun 1258 Masehi dan meninggalkan kesan bagi umat Islam. Faktor internal runtuhnya dinasti Abbasiyah, perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan, munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri, kemerosotan perekonomian, dan munculnya aliran sesat, fanatisme keagamaan. Faktor eksternal runtuhnya dinasti Abbasiyah. Abbasiyah mendapatkan serangan secara tidak langsung dari pasukan salib di dunia barat, dan Abbasiyah memperoleh serangan secara langsung dari orang-orang Mongol yang berasal dari timur ke wilayah kekuasaan Islam. Runtuhnya dinasti Abbasiyah. Kemegahan Baghdad sebagai pusat kekuasaan dinasti Abbasiyah berakhir tragis ketika kota ini diserbu dan dibakar oleh pasukan Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi. Seluruh bangunan, termasuk istana emas dan perpustakaannya, hancur total. Penderitaan Baghdad berlanjut akibat serangan Timur Leng tahun 1400 Masehi dan pasukan Samawi tahun 1508 Masehi. Para sejarawan menyimpulkan bahwa kemunduran dinasti Abbasiyah disebabkan oleh dua faktor utama. Yang pertama, internal, kelemahan pemerintahan dari dalam, dan eksternal, serangan dari luar kekuasaan Islam. Kesimpulan, dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abu al-Abbas as-Saffah pada tahun 1300 Hijriah sampai 750 Masehi dari keturunan Al-Abbas, paman Rasulullah, yang menandai berakhirnya kekuasaan Bani Umayyah. Dinasti ini mencapai masa kejayaan The Golden Age dengan kemajuan besar dalam ilmu pengetahuan, ekonomi, sosial, dan politik, serta berdirinya Baitul Hikmah di Baghdad sebagai pusat ilmu. Namun, kejayaan itu berakhir akibat lemahnya kepemimpinan, korupsi, perpecahan internal, dan serangan dari luar, terutama penyerangan Mongol pada tahun 1258 Masehi yang menghancurkan Baghdad dan menandai runtuhnya dinasti Abbasiyah. Sejarah kekuasaan Islam di Andalusia. Sejarah kekuasaan Islam di Andalusia terbagi ke dalam 6 periode, dimulai dari masa para wali Bani Umayyah hingga berdirinya dinasti Bani Ahmad di Granada. Masa keemasan terjadi pada pemerintahan Abdurrahman III dan Hakam II, di mana kemajuan intelektual dan ekonomi mencapai puncaknya. Latar belakang peradaban Islam di Andalusia merupakan salah satu masa keemasan dalam sejarah dunia Islam dan Eropa. Keberhasilan umat Islam antar umat menaklukkan semenanjung Liberia pada abad ke-8 Masehi melahirkan pusat kemajuan ilmu pengetahuan, budaya, dan toleransi beragama di kota-kota seperti Cordoba dan Granada. Namun, kejayaan tersebut perlahan runtuh akibat konflik internal.
perebutan kekuasaan, dan serangan dari gerakan Reconquista oleh bangsa Kristen. Ditaklukkan oleh Tariq bin Ziyad. Sejarah Islam di Andalusia dimulai pada tahun 711 ketika pasukan kaum muslim di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad mendarat di wilayah Iberia. Didorong oleh Revolusi Abbasiyah. Revolusi Abbasiyah muncul sebagai gerakan bersenjata akibat lemahnya pemerintahan Abbasiyah. Pelarian petinggi Khilafah Umayyah. Abdurrahman Ad-Dakhil, keturunan Marwan II, menjadi khalifah terakhir Umayyah yang melarikan diri ke tanah Iberia, membangun kembali kekuatan Bani Umayyah di Eropa. Pengembangan kekuatan Islam. Seiring dengan meningkatnya kekuatan Muslim di Iberia, wilayah seperti Almeria, Cadiz, Granada, dan Cordoba berada dalam pemerintahan Islam yang berpusat di Sevilla. Wilayah Islam yang terpisah dari kekhilafahan Islam. Andalusia, pada puncak kejayaannya, menerapkan pemerintahan Islam dengan menerapkan syariat Islam. Keruntuhan Andalusia. Selama ratusan tahun, Andalusia berada dalam sistem pemerintahan Islam. Namun, pengaruhnya meredup dan terbagi menjadi beberapa kerajaan kecil. Hal ini dimanfaatkan oleh Raja Ferdinand dan Ratu Isabella dari Aragon untuk mengakhiri dominasi Islam pada abad ke-15. Pengusiran dan pembantaian. Setelah runtuhnya pemerintahan Islam di Andalusia, terjadi kekejaman pada komunitas Islam dan Yahudi. Raja Ferdinand memerintahkan pengusiran atau bahkan hukuman mati bagi warga yang tidak memilih keluar dari agama Islam dan Yahudi. Meskipun berakhir tragis, warisan intelektual dan seni yang diwariskan tetap menjadi sumber inspirasi. Andalusia adalah bukti bahwa perpaduan budaya dapat menciptakan kekayaan yang luar biasa yang menjadi warisan berharga bagi umat manusia. Faktor-faktor keruntuhan diantaranya yaitu yang pertama ada perpecahan politik dan konflik internal. Yang kedua, kemerosotan moral dan lemahnya kepemimpinan. Yang ketiga, tekanan eksternal dari pasukan Kristen yaitu Reconquista.